Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhammad Badruddin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Badruddin yang akrab disapa Gus Bet adalah seorang tokoh dari lingkungan santri Nahdlatul Ulama yang juga dikenal sebagai putra dari Syekh Mashum Mahfudi, ulama terkemuka pendiri pondok pesantren Fathul Huda di Demak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Badruddin menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fathul Huda Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sejak tahun 1999 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Bendahara Jamiyatul Mubalighin Kabupaten Demak dan turut aktif dalam Asosiasi Para Gus Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020 beliau mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Demak mendampingi Mugiono dengan dukungan Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Nasional Demokrat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup dan kiprah Muhammad Badruddin banyak berkaitan dengan Kabupaten Demak, terutama di Sidorejo Kecamatan Sayung sebagai tempat beliau mengabdi di bidang pendidikan melalui madrasah dan organisasi masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejak tahun 1999 Muhammad Badruddin menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fathul Huda Sidorejo. Pada tahun 2020 beliau maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak sebagai calon Wakil Bupati. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 beliau melaporkan harta kekayaan senilai Rp275 juta sebagai bagian dari syarat pencalonan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pilihan hidup Muhammad Badruddin untuk aktif di bidang pendidikan, organisasi keagamaan, dan politik berangkat dari latar belakang keluarga ulama dan lingkungan Nahdlatul Ulama. Dedikasi tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, baik dalam ranah pendidikan agama maupun pembangunan daerah melalui jalur politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Badruddin mengawali kiprahnya dengan mengelola lembaga pendidikan madrasah, kemudian memperluas kiprah melalui organisasi keagamaan dan akhirnya terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Demak. Proses tersebut menunjukkan kesinambungan antara peran sosial, pendidikan, dan politik yang dijalani dengan konsistensi dan dukungan lingkungan sekitar. Penjelasan tambahan dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang pendidikan, Muhammad Badruddin memberikan kontribusi nyata dengan memimpin Madrasah Ibtidaiyah Fathul Huda Sidorejo sejak tahun 1999. Peran panjang ini menunjukkan konsistensi dalam membangun generasi muda yang berlandaskan pada pendidikan agama dan moral. Dari sudut pandang sosial dan organisasi, keaktifannya dalam Jamiyatul Mubalighin dan Asosiasi Para Gus Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memperlihatkan komitmen untuk menjaga tradisi dakwah dan memperkuat jaringan ulama muda. Kehadiran organisasi ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi gagasan keagamaan dan sosial yang dekat dengan masyarakat. Dari sudut pandang politik, pencalonannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Demak pada tahun 2020 menunjukkan langkah konkret dalam melebarkan pengabdian di bidang pemerintahan daerah. Dukungan dari partai politik besar mencerminkan adanya kepercayaan bahwa figur Muhammad Badruddin dapat membawa aspirasi masyarakat Demak. Dari sudut pandang transparansi, laporan harta kekayaan sebesar Rp275 juta yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 memperlihatkan keterbukaan dalam menjalankan proses pencalonan politik. Transparansi ini penting sebagai bentuk akuntabilitas seorang tokoh publik. Dari sudut pandang budaya dan tradisi,
Latar belakang keluarga Muhammad Badruddin yang berasal dari lingkungan ulama dan pesantren menjadi fondasi penting bagi kepribadian serta jalan hidupnya. Kehidupan pesantren dan tradisi Nahdlatul Ulama yang kental memberikan arah nilai yang berpengaruh terhadap pilihan hidupnya. Pelajaran hidup yang dapat diambil. Dari perjalanan hidup Muhammad Badruddin dapat diambil pelajaran bahwa pengabdian dalam bidang pendidikan merupakan fondasi penting sebelum melangkah ke ranah sosial yang lebih luas. Konsistensi dalam mengelola lembaga pendidikan selama puluhan tahun menunjukkan pentingnya kesabaran, ketekunan dan komitmen terhadap generasi muda. Pelajaran lain adalah bahwa transparansi dalam setiap langkah kehidupan, terutama ketika memasuki dunia politik, merupakan nilai positif yang menjaga integritas. Keterbukaan dalam melaporkan harta kekayaan adalah contoh nyata bagi masyarakat luas tentang arti kejujuran dan akuntabilitas. Selain itu, perjalanan Muhammad Badruddin juga mengajarkan bahwa menjaga warisan keluarga ulama dengan cara meneruskan perjuangan di bidang pendidikan, dakwah dan politik merupakan salah satu wujud penghormatan terhadap tradisi sekaligus langkah untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar
dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.